Halo semuanya, perkenalkan saya Hesti Mahendra dengan NIM G00252366 dari kelompok W8. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai situs fasialis. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang susunan otot-otot wajah, yaitu musculi facialis, kemudian pembagian kelompoknya, serta vaskularisasi dan persarafan yang menyusunnya. Jadi, situs fasialis itu salah satu bagian penting dari tubuh manusia karena menjadi pusat dari ekspresi, komunikasi, dan identitas seseorang. Selain berperan dalam fungsi-fungsi fisiologis seperti berbicara, makan, dan mengunyah, wajah itu juga memegang peran emosional dan sosial yang besar. Jadi, langsung saja kita mulai pembahasan dari yang pertama itu ada musculi facialis atau otot wajah. Itu area wajah kita terdiri dari sekumpulan otot yang sangat unik yang kita sebut musculi facialis. Berbeda dengan otot tubuh lainnya, sebagian besar otot wajah tidak melekat pada tulang, melainkan berinsersi langsung pada kulit. Karena itu, ketika otot-otot ini berkontraksi, kulit di atasnya itu ikut bergerak dan membentuk ekspresi wajah. Nah, secara umum, otot-otot wajah itu terbagi menjadi 4 kelompok besar. Itu yang pertama, kelompok orbitalis atau otot di sekitar mata. Yang kedua ada kelompok nasalis, itu di sekitar hidung. Yang ketiga ada kelompok oralis, yang di sekitar mulut. Dan yang keempat itu otot lain atau muskuli lain seperti platisma yang memanjang hingga ke leher. Jadi yang pertama itu ada orbitalis. Nah, otot utama di kelompok ini itu adalah orbicularis oculi yang berfungsi menutup mata. Otot ini tuh memiliki dua bagian penting. Jadi bagian yang pertama itu ada bagian palpebral yang menutup mata secara lembut seperti saat kita berkedip, dan bagian orbital itu yang menutup mata dengan kuat seperti ketika kita mengerutkan dahi. Jadi otot-otot kelompok ini tuh bukan hanya untuk melindungi bola mata, tetapi juga berperan penting dalam ekspresi wajah yang berkaitan dengan emosi. Selanjutnya ada nasalis. Kita masuk ke kelompok nasalis, yaitu otot-otot yang berada di sekitar hidung. Otot nasalis itu memiliki dua bagian, yaitu yang pertama ada pars transversa dan pars alaris, yang berfungsi mengembangkan atau mempersempit lubang hidung. Kemudian ada procerus, otot kecil yang terletak di antara kedua alis dan di atas batang hidung. Otot ini itu berperan dalam menimbulkan lipatan di pangkal hidung saat kita mengernyit. Lalu ada juga depressor septinasi yang menarik septum atau hidung ke bawah. Selanjutnya ada oralis, yaitu otot-otot di sekitar mulut. Nah, kelompok ini adalah yang paling kompleks dan paling berperan dalam ekspresi wajah karena otot-otot di sini terlibat dalam berbicara, makan, meniup, dan menunjukkan emosi. Otot utama di kelompok ini adalah orbicularis oris yang mengelilingi mulut. Fungsinya itu untuk menutup bibir, mengerucutkan bibir seperti saat bersiul, dan juga menahan makanan di dalam mulut saat kita mengunyah. Di bagian pipi terdapat businator, otot yang menekan pipi ke arah gigi. Businator itu berperan penting dalam proses mengunyah dan meniup, seperti saat memainkan alat musik tiup. Selain itu, otot zygomatikus major itu menarik sudut mulut ke atas saat tersenyum. Sementara depressor anguli oris itu menariknya ke bawah saat kita menunjukkan ekspresi sedih. Kombinasi dari berbagai otot inilah yang memungkinkan wajah kita itu menunjukkan ekspresi yang sangat beragam dan dinamis. Selanjutnya ada muskuli lain atau otot wajah lainnya. Itu otot-otot wajah muskuli facialis adalah otot yang membantu kita mengekspresikan emosi seperti tersenyum, cemberut, atau berkedip. Semua otot ini dikendalikan oleh saraf facialis yang disebut saraf kranial tipe 7. Jadi beberapa otot penting seperti frontalis itu untuk mengangkat alis dan membuat dahi berkerut, orbicularis oculi itu untuk menutup mata misalnya saat berkedip, zygomaticus major dan minor itu untuk menarik sudut mulut ke atas saat tersenyum, lalu ada orbicularis oris itu untuk menutup dan mencium dengan bibir, ada businator itu untuk membantu meniup dan menjaga makanan tetap di antara gigi saat mengunyah, ada platisma itu untuk menarik kulit leher dan rafle ke bawah seperti ekspresi tegang atau marah. Jadi otot wajah itu membantu kita berbicara, makan, dan menunjukkan ekspresi wajah sehari-hari. Nah, selanjutnya ada muskuli masticatores atau otot pengunyahan. Itu jadi otot-otot ini berfungsi untuk menggerakkan rahang bawah mandibula saat kita mengunyah makanan. Mereka dikendalikan oleh saraf trigeminus cabang mandibular, yaitu saraf kranial V3. Jadi otot utama pengunyahan itu ada masseter. Jadi otot utama pengunyahan itu ada masseter, itu otot besar di pipi yang berfungsi menutup rahang atau mengangkat mandibula. Ada temporalis, itu terletak di pelipis untuk membantu menutup rahang dan menarik mandibula ke belakang. Ada medial pterygoid, itu bekerja bersama masseter untuk menutup rahang. Ada lateral pterygoid, itu untuk membantu membuka rahang dan menggerakkannya ke samping saat menggiling makanan. Jadi keempat otot ini bekerja sama agar kita bisa menggigit, mengunyah, dan menggerakkan rahang dengan lancar.
Nah, ini yang pertama ada neurovaskularisasi pada wajah atau situs fasialis. Itu yang pertama ada vaskularisasi arteri atau suplai darah ke wajah. Jadi vaskularisasi wajah utama itu berasal dari arteri fasialis yang merupakan cabang dari arteri karotis eksterna. Selain itu terdapat juga beberapa arteri tambahan dari sistem karotis interna dan eksterna yang berperan dalam suplai darah ke berbagai area wajah. Jadi cabang-cabang penting dari arteri fasialis itu yang pertama ada arteri labialis superior itu untuk menyuplai bibir atas dan ada labialis inferior itu untuk menyuplai bibir bawah. Dan yang ketiga ada angularis, itu untuk cabang terminal A. Dan ada arteri angularis, itu cabang terminal arteri fasialis yang berjalan ke sudut medial mata. Yang beranastomosis dengan arteri dorsalis nasalis dari arteri ophthalmika. Selanjutnya ada arteri lateralis nasi, itu ke sisi hidung. Selain itu, suplai tambahan juga berasal dari arteri transversa faciae atau cabang dari arteri temporalis superficialis. Selanjutnya ada arteri infraorbitalis, itu cabang arteri maxillaris. Ada juga arteri mentalis, itu cabang arteri alveolaris inferior dari arteris maxillaris. Nah, banyak arteri wajah memiliki anastomosis. Hal ini penting karena dapat menjadi jalur penyebabnya penyebaran infeksi dari wajah ke intrakranial. Selanjutnya ada vaskularisasi vena atau drainasi darah dari wajah. Vena wajah utama adalah vena facialis yang berjalan sejajar dengan arteri facialis. Vena ini mengalirkan darah ke vena jugularis interna melalui vena facialis communis, tetapi juga berkomunikasi dengan sistem vena intrakranial. Vena penting lainnya itu ada vena angularis di sudut mata yang berhubungan dengan vena ophthalmica superior yang bermuara ke sinus cavernosus di dalam tengkorak. Nah, hubungan ini disebut danger triangle of the face atau segitiga berbahaya wajah, yaitu area antara hidung dan sudut mata. Jadi infeksi di sini itu misalnya bisa jerawat atau bisul dan dapat menyebar ke otak melalui hubungan vena tanpa katup. Jadi yang selanjutnya itu ada neurovaskularisasi yaitu persarafan wajah nervus trigeminus. Jadi saraf trigeminus itu saraf cranialis kelima CN5 yang berfungsi sensorik utama wajah dan sebagian motorik untuk otot kunyah yang disebut mastikasi. Saraf ini memiliki 3 cabang besar, itu yang pertama ada nervus ophthalmicus. Yang pertama itu ada nervus ophthalmicus atau V1, itu bersifat sensorik murni yang mempersarafi area dahi, kelopak mata atas, dan hidung bagian atas. Cabang-cabangnya antara lain itu ada nervus supraorbitalis, ada nervus supraocularius, kedua ada nervus maxillaris, V2 itu bersifat sensorik murni juga dan mempersarafi kelopak mata bawah, pipi, hidung, bagian lateral, bibir atas, dan gusi atas. Cabangnya itu antara lain ada nervus infraorbitalis, nervus zygomaticofacialis, dan nervus zygomaticotemporalis. Nah, selanjutnya ada nervus mandibularis, V3, itu bersifat sensorik dan motorik. Sensorik itu untuk dagu, bibir bawah, gusi bawah, dan sebagian telinga. Motorik untuk otot-otot pengunyah seperti motorik masseter, temporalis, pterygoideus, medialis, dan lateralis. Cabangnya itu antara lain ada nervus mentalis, nervus buccalis, dan nervus auriculotemporalis. Jadi sekian penjelasan dari saya mengenai materi situs fasialis. Terima kasih.